akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu bagaimana terbentuknya yang namanya Alkitab. Nah, kita tahu sendiri Alkitab itu terdiri dari 40-an penulis dan 66 kitab, 66 buku. Tentu itu bukan merupakan hal yang sulit karena itu terpisah. Nah, kali ini kita akan belajar yang namanya kanonisasi. Apa itu kanonisasi? Kanonisasi adalah pengumpulan dari kitab-kitab itu, penyuntingan, pengeditan, pemilihan dengan kriteria yang sudah ditentukan dan ilham dari Rohul Kudus, sehingga terjadilah yang namanya Alkitab. Nah, kita akan belajar apa itu kanon. Kanon itu dalam bahasa Ibrani disebut kaneh atau kanon, bahasa Yunani. Sebenarnya kanon itu bahasa dari Yunani, yang artinya kalau kita tarik benang merahnya merupakan sebuah peraturan atau tanda atau ukuran yang dipakai untuk menentukan kitab-kitab yang diakui yang merupakan diilhamkan oleh Allah. Seperti itu sendiri, yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Jadi dalam artian lain aturan atau ukuran yang dipakai. Nah, kalau kita tahu sendiri, kita lihat bahwa yang pertama dikanonkan adalah Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama akhirnya dikanonkan oleh pendahulu kita. Nah, kalau kita tahu pengkanonisasian Perjanjian Lama itu telah selesai 400 tahun sebelum Masehi. Nah, disebut kanonisasi Tanak. Kanonisasi Tanak sini atau disebut kanonisasi Perjanjian Lama, dan kriterianya sudah ditentukan pastinya oleh ilham dari Rohul Kudus. Bapak-bapak gereja membuat syarat-syaratnya seperti itu kira-kira. Dan kita akan bahas lagi bahwa kanonisasi Perjanjian Lama Tanak sudah selesai pada kala itu, dan yang mengerjakannya itu merupakan 70 ahli dari Yahudi. Nah, akhirnya pada waktu itu Raja Ptolemeus dari Alexandria, Raja Ptolemeus ini menyuruh mentranslitkan, itulah terjemahan yang pertama. Ya, kita tahu bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani, dan akhirnya diterjemahkan oleh 70 ahli ini menjadi bahasa Yunani atau yang disebut terjemahan Septuaginta. Septuaginta berarti 70. Nah, itulah yang dimaksud dengan Septuaginta, 70. Itulah terjemahan pertama dari Ibrani ke Yunani, sehingga orang-orang Yunani juga mengerti bahasa itu. Dan kita tahu kala itu bahwa pada masa itu bangsa Yahudi sendiri dijajah oleh Roma, dan bahasa Yunani menjadi bahasa internasional pada kala itu. Itulah yang terjadi di kala itu. Makanya itulah kenapa bahasa Yunani akhirnya menjadi diterjemahkan ke bahasa Yunani dan akhirnya menjadi bahasa asli daripada kitab perjanjian baru. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, kanonisasi ini Perjanjian Lama, ketika prosesnya adalah dikumpulkan oleh bapak-bapak gereja, oleh peneliti, mulai dari suratan-suratan di Laut Mati. Nah, akhirnya akhirnya diputuskan dalam konsili, dalam sebuah konsili yang ada. Nah, pada kali itu bapak-bapak gereja bukan hanya sekali dua kali, tetapi untuk menetapkan itu butuh proses yang lama dan beberapa hal yang
besar yang dicatat oleh bapak-bapak gereja bahwa di tahun 382 pada kala itu Paus Damasus pertama menetapkan 73 awalnya 73 kitab di Perjanjian Lama. Di Alkitab seluruhnya 73 itu. Tetapi pada reformasi Protestan, reformasi kerohanian pada kali itu yang dilakukan oleh Martin Luther dan kawan-kawan, akhirnya tersimpulkan menjadi 66 kitab saja. 66 kitab saja yang diakui itu pada tahun 397. Pada kala itu dibuat perhimpunan di Hippo dan Kartago, di mana Hippo dan Kartago itu merupakan daerah di bagian Afrika Utara. Nah, disitulah ditentukan 66 kitab ini, dan kitab yang tidak layak atau kitab yang tidak termasuk dalam kanonisasi akhirnya itu dibakar. Walaupun kanonisasi Kristen ada dua, ada paham Katolik dan kanonisasi Protestan. Protestan sendiri menganut 66 kitab itu dengan pertimbangan dan syarat seperti ini, bahwa bapak-bapak gereja telah diilhami oleh Roh Kudus, dan kitab ini dipilih oleh Roh Kudus sendiri. Dan kitab-kitab yang terpilih adalah kitab yang diilhami oleh Roh Kudus, si penulis diilhami oleh Roh Kudus, dan seperti itu kira-kira dengan syarat-syarat seperti bapak-bapak gereja dengan ilham Roh Kudus melihat kenapa harus yang 66, dilihat dari keaslian teks Alkitab, kesaksian kitab suci dan lain sebagainya juga, yang pastinya tentang itu berkaitan dengan Roh Kudus yang ada. Jadi itulah yang disebut kanonisasi secara gampangnya atau secara sederhananya, inilah kanonisasi. Makanya ketika itu dikumpulkan, dipilih tahun 397, disatukan dan dimuat menjadi yang namanya Alkitab. Itulah yang kita pegang, dan